Jadi ada kapal 5 kapal laut Indonesia yang ikut dalam pelayaran ini. Di antaranya Marinette ini dia sempat berlayar sampai jam 12 siang kalau nggak salah itu. Belum terbajak tapi dikejar juga akhirnya dan akhirnya tangkap juga. Itu kapal terakhir yang akhirnya dibajak oleh Zionis. Apapun itu. Oh, dikira nange kayak mau menyerang mereka ya, gitu. Seperti itu. Karena kan setiap tentara Israel itu kan dilengkapi oleh kamera kecil tuh kan. Jadi kalau ngerogoh apapun misal gatal gitu ya. Disangkanya itu akan jadi mereka asal langsung tembak gitu kan. Ntar ketika justifikasinya ya legitimasi mengatakan ini kami kira ingin melakukan gitu. Selalu lah Israel kan nggak perlu justifikasi juga untuk membunuh orang sebetulnya kan. Jadi seperti itu akhirnya karena ini 40 kapal, jadi proses pembajakannya ini itu lama, sampai 12 jam. Ya mereka angkut, bawa ke kapal induk mereka. Itu dibawa berarti aktivisnya? Dibawanya ke kapal induk. Ntar kaptennya diarahkan sambil ditodong gitu ya, sambil dipaksa untuk kapalnya itu merapat ke pelabuhan Israel, Ashdod. Terus itu bolak-balik mereka tuh sampai selesai. Yang terakhir itu ada kapal namanya kapal Marinette. Itu kapal yang sempat lolos dari pembajakan itu, kapal kecil. Itu kapal Indonesia itu yang beli itu. Jadi ada kapal 5 kapal laut Indonesia yang ikut dalam pelayaran ini. Di antaranya Marinette ini dia sempat berlayar sampai jam 12 siang kalau nggak salah itu. Belum terbajak tapi dikejar juga akhirnya dan akhirnya tangkap juga. Itu kapal terakhir yang akhirnya dibajak oleh Zionis. Dari 42 kapal ini, ada 2 kapal yang namanya kapal observer. Yang yang saya tumpangi. Ada satu namanya Shirin, satu namanya Summertime Jong Melayu. Nah itu kapal observer ini memang sejak awal sudah ada protapnya di situ kan. Sudah ada fungsinya bahwa nanti kalian membersamai kapal-kapal ini sampai masuk ke zona kuning, mendekati zona merah. Melihat situasi depan, kalau kapal-kapal ini masuk Gaza, kapal observer ini masuk bareng mereka ke Gaza. Tapi kalau ada intercept, kalian harus menjauh, ambil jalur lain. Kenapa? Jangan sampai semua kapal ini disita, karena harus ada kapal yang menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan berharga untuk kita gunakan dalam pengadilan internasional ke depan. Makanya satu hari sebelum kami masuk ke zona merah, kapal kami observer ini keliling kita ngumpulin barang-barang berharga kayak handphone, dokumen-dokumen dari kapten. Itu kan sebulan perjalanan tuh. Itu banyak hal-hal peristiwa-peristiwa di perjalanan dan kita memerlukan bukti otentiknya, bukan sekedar rekaman-rekaman yang tersebar di media sosial kan. Kita kumpulkan sekaligus kapal observer juga fungsinya menyuplai. Ada kapal-kapal yang perlu bahan bakar, kita supply. Ada perlu logistik, kita supply juga kapal-kapal itu. Nah setelah itu baru ketika melihat hari intercept, kita langsung kondisikan bergerak menuju perairan lain. Dalam hal ini kapal kami bergerak menuju Siprus. Nah di Siprus berarti wilayah relatif aman lah ya. Ya. Walaupun pemerintahnya belum tentu mendukung juga. Atau mereka Siprus mendukung? itu sebetulnya pemerintahnya itu pro-Zionis banget. Oh baik. Sebetulnya. Iya. Makanya termasuk pelayanan mereka itu nggak gampang. Saya nggak welcome ya. Nggak welcome. Embassy dari Roma, delegasi kedutaan besar Indonesia di Roma itu sampai datang ke Siprus untuk membantu mengeluarkan saya dari pelabuhan. Itu kan perlu izin kan. Itu kita nggak dikasih visa transit. Sama sekali nggak. Akhirnya kita di escort namanya itu. Kita dikawal oleh polisi mereka. Waktu mereka yang tentukan, kita dibawa ke imigrasi. Dari imigrasi kita langsung dibawa ke bandara. Jadi nggak ada kesempatan untuk di kotanya sendiri juga. Bang, berapa banyak yang di kapal observer orang-orang Indonesia yang ada di sana? Kapal observer ini harusnya itu didesain untuk 12 orang. Nah, tapi itu kita isi sampai 21 orang. ada over passenger 9 orang gitu. Isinya itu dari 10 warga negara. Malaysia 4. Indonesia 1. Bang Husein aja berarti? Saya sendiri kalau Bang Husein itu. Kemudian South Africa 1 orang, Inggris 1 orang, Pakistan 1 orang. Kemudian juga ada dari Italia 4 orang, Turki 2 orang. Intinya memang kapal observer ini dari awal dikhususkan untuk orang-orang yang mereka anggap strong figure. Figur-figur kuat yang juga berbahaya kalau masuk Gaza sebetulnya.
Saya kalau masuk Gaza, wah udah. Jadi kan sejak awal Israel ini kan sudah membuat framing, labelisasi. Ini adalah kapal-kapal yang disetir oleh Hamas gitu kan. Dari awal tuh. Ini adalah humanitarian pro Hamas. Kemudian dia mulai cocokologi steering committee-nya. Wah, dicari-cari track record-nya. Termasuk Nadir, teman saya, dia steering committee Sumut Nusantara. Jadi untuk negara-negara Asia Tenggara ini kita bergabung dalam namanya Sumut Nusantara. Untuk Indonesia kita nyebutnya Indonesia Global Peace Convoy dari delegasi Indonesia sendiri. Nah, jadi sampai Nadir ini orang Malaysia ini juga masuk dalam satu artikel panjang. Ini ada keterkaitan dengan gerakan Hamas karena pernah berfoto bareng dengan Ghazi Hamad, salah satu pejabat tinggi Hamas. Itu kalau saya ketangkep, wah, foto-foto saya dengan Ismail Haniyah, dengan petinggi Hamas lain banyak sekali. Berarti Bang Hussein udah ditarget dong? Pasti. Nanti kita foto nggak? Bisa foto aja ya? makanya saya sebelum pengen buat Gaza. Cuman kata teman-teman panitia, ente jangan sampai ke Gaza gitu loh. Karena itu bukan hanya membahayakan saya sendiri, tapi membahayakan semua misi ini. Nanti mereka akan menjustifikasi, tuh kan, ini nih biangnya nih. Ini nih yang selama ini keras terhadap Israel. Nah, bagaimana nasib teman-teman aktivis yang disandra itu kalau udah begitu Bang, biasanya? Jadi kan ada yang dipaksa cium bendera Israel tuh. Kita semua sudah lihat lah testimoninya. Ya, kalau dalam bahasa agama Islam namanya hadis mutawatir. Banyak testimoni atau bukan saksi, korban langsung bagaimana mereka diperlakukan tidak manusiawi. Greta Thunberg sampai harus dililit bendera Israel. Disuruh cium, kemudian yang lain suruh foto bareng dengan bendera Israel gitu kan. Pertama kami semua sudah sebetulnya istilahnya antisipasi ini pasti akan terjadi nih. Mungkin lebih parah dari itu. Bahkan ada teman-teman saya itu orang Aljazair, orang Tunisia digebukin, dipukulin, bak gitu loh, sampai bonyok itu. Nah, namun memang bagusnya ya teman-teman organizer ini sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari semua kemungkinan, termasuk nanti kalau ditangkap kita sudah persiapkan satu lembaga hukum namanya Adalah. Itu lembaga hukum Kepalestinaan yang memang tugasnya selama ini spesialisasinya adalah mengadvokasi pada aktivis-aktivis yang tertangkap. Nah, dan akhirnya dari 400 itu sudah hampir semuanya keluar. Hari ini 170 sudah dideportasi, tinggal 7 orang lagi yang masih stay di situ. Dan itu ada orang Norwegia, ada orang Swedia, orang Eropa rata-rata itu yang mereka masih. Nah, ini kan sebelum pelayaran itu ada antisipasi, ada pelatihan pembekalan gitu. Itu apa aja nih Mas yang dikasih? Ya, pertama membahas masalah ideologi. Dipastikan sejak awal berkali-kali bahwa gerakan ini gerakan non-violent. Jadi ada vetting, namanya sistem vetting. Vetting itu untuk memfilter siapa-siapa saja yang boleh naik ini. Kalau ada orang-orang yang punya track record, misalnya kasus terorisme gitu ya, atau kasus kriminal lainnya, itu nggak bisa ikut. Memang murni orang sipil, dan ini bukan gerakan politik, ini bukan gerakan lembaga manapun gitu ya. Meskipun ya, kalau boleh jujur yang menggerakkan itu gerakan buruh, jaringan gerakan buruh dunia, Tunisia, Italia, Brazil. Thiago Silva, Brazil, dia ketua gerakan buruh. Nah, jadi kalau di negara-negara sana gerakan buruhnya memang keren ya. Iya, solid sekali. Dan gerakan non-violence ini bukan pertama kali, sudah terjadi sebelumnya gerakan-gerakan non-violence, dan di beberapa kasus berhasil mereka. Nah, ini mereka setelah mendapatkan pengalaman dari kasus Mafi Marmara, kapal Medellin, Handala, oke, kita buat yang besar dan kita buat yang ya kira-kira bisa menggerakkan dunia gitu ya. Nah, jadi tadi apa sih pertanyaannya, lupa saya. Apa aja pembekalannya gitu ya. Jadi utama saya ideologi itu ya, dijelaskan semangat ini non-violence. Jangan sampai ada atribut ya yang menunjukkan bahwa ini mendukung perlawanan tertentu. Jelas sekali instruksi mereka. Kita mendukung perlawanan di Gaza, tapi untuk kali ini kita ingin membuka battlefield baru, yaitu non-violence battlefield. Itu paling penting tuh. Karena sering melengkapi kan. Kadang masyarakat dunia ini kadang nggak cukup hanya dengan melihat tayangan-tayangan itu. Akhirnya kirimlah 47 negara itu perwakilannya. Biar orang kan ada sense of nationality gitu ya. Sebenarnya itu tujuannya itu sebenarnya. Itu intinya. Nih, kalian orang Prancis yang masih merasa punya kedekatan dengan Israel, kirim orang Prancis, kirim orang Spanyol.
lihat bagaimana perlakuan mereka. Nah, jadi ini bagus sekali. Ini semua negara-negara ini kan mulai melihat, wah kita aja yang punya hubungan diplomatik selama ini ternyata tidak dihormati. Iya, aktivis kita ditangkapin, di perairan internasional pula, dan mereka hanya bawa pampers dan bawa kaleng-kaleng susu untuk membawa senjata. Ini apa nah? Jadi ini bagus untuk membuka mata dunia bahwa inilah hakikat, inilah real face of the genocide criminal. Oke. Bang Hussein mungkin melihat fenomena yang terjadi di beberapa negara, baik di Eropa maupun di Amerika Latin ya. Di mana masyarakatnya sekarang udah mulai kritis, bahkan kalau ada pemerintahnya yang tidak peduli terhadap Palestina itu di demo. Mereka aksi seperti di beberapa negara, di Italia, di Prancis. Nah, kesadaran ini itu muncul karena memang mereka melihat ketidakadilan atau ada hal lainnya, politik atau apa? Itu yang tadi saya sebutkan di awal, ini adalah rasa muak, ini gambaran rasa muak mereka. Mereka tahu lah sebetulnya selama ini memang ketidakadilan itu sudah terlalu kuat, ya cukup kukuhnya mencakar dunia kan. Tapi ketika mereka melihat ketidakadilan itu sampai pada tahapan genosida dibiarkan, nah itu mereka sudah tidak bisa lagi berpura-pura untuk hidup normal. Makanya di antara statement teman-teman ya ikut global ini, mereka bilang kami nggak bisa hidup dalam kebohongan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kami ingin menyaksikan langsung bagaimana merasakan perjuangan ini gitu. Berarti bukan soal dia beragama Islam atau dia ini segala macam. Bukan, ini humanitarian aktivis kita sebutnya ya. Dan seperti saya jelaskan lagi, ini mayoritas itu non-muslim yang ikut ini. Kita negara-negara yang mewakili muslim itu sedikit nggak banyak gitu loh. Di antara Indonesia, Malaysia gitu kan. Jadi yang menggerakkan ini ya adalah conscience itu. Nurani kesadaran yang selama ini sudah lelah gitu loh. Kita masa sih cuma bisa nonton doang, masa sih cuma bisa aksi doang. Ayo buat sesuatu yang bisa menggerakkan gitu loh. Nah, dan sebetulnya ini gerakan global seluruh ini adalah sentilan untuk pemerintah. Ini harusnya tugas kalian loh, bukan tugas kita loh. Tugas kalian loh, karena kalian nggak berani. Kami ya sebagai rakyat sipil, karena sipil ini kan nggak perlu ikut birokrasi macam-macam kan. Kita mudah untuk berkonsolidasi, koordinasi dengan sesama sipil, bergerak gitu loh. Dan kita mau melihat nih, kira-kira kalian ya, ini kan ditonton oleh kalian juga nih, kalian kira berbuat apa nih? Gitu. Kali ini kita tidak hanya membawa bantuan-bantuan kemanusiaan, tapi kami juga membawa dignity kalian semua, kehormatan kalian semua. Ya ini kita gerakan ini gerakan legal, dilindungi oleh undang-undang internasional, dan kita ingin mendobrak blokade ilegal yang selama ini tidak bisa didobrak. Kalian sebagai para petinggi-petinggi negara harusnya kalian juga mensupport dan bahkan memberikan keamanan dan jaminan kepada kami gitu. Perwakilan negara-negara Jazirah Arab ada yang ikut di 47 negara ini? Banyak. Ada Saudi, Qatar. Saudi nggak ada. Saudi nggak ada. Nggak ada. Tapi Qatar seterusnya nggak ada. Ada dari Qatar itu ada. Qatar ada. Jordania kali ada ya. Jordan bahkan ada juga Jordan, cuman nggak banyak. Mesir itu nggak ada. Nggak ada. Mesir itu ada kayaknya nggak ada di Mesir itu. Dari Mesir. Mau salah nggak ikut ya? Main bola dia. Pusing dia lagi terpuruk. Nah kemudian juga Aljazair, Tunisia, Libya ikut. Oke. Mas, waktu itu kan juga nggak berapa lama dari sidang umum PBB itu Italia sama Spanyol ngirim kapal perang. Tapi habis itu ditarik. Itu kenapa tuh, Mas? Ya, itu gimmick sih kalau kata saya. Gimmick ya? Gimmick sih ya, gimmick. Manuver politik mereka lah. Manuver media mereka. Bahkan kapal Italia ini, ya pemerintah Italia yang awalnya dengan kerennya kami ngirim kapal bantuan. Di tengah jalan ketika misi sudah hampir mendekati Gaza, mereka malah seperti merusak barisan. Pulang kalian segera, ini akan diserang, bla 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 bla, malah melemahkan mental. Itu statement dari Italia. Kapal Spanyol ya hanya memantau dari jauh. Saya ngeliat tuh kapal Spanyol warna merah itu dari jauh. Ngomongnya sih support bot gitu ya, ship. Tapi nggak support apa-apa. Selain yang nontonin doang, kami ditangkapi. Bang Hussein pernah dipanggil Kemlu atau diajak ngobrol sama pemerintah kita? Sampai tataran Kemlu enggak. Paling berdubes-dubes aja lah. Saya ke Tunisia ketemu dubes gitu. Tapi dubes support ya semua ya? Dubes support. Karena memang kan ada warga negara Indonesia di sana kan? Iya. Kepulangan Bang Hussein juga dibantu oleh dubes Indonesia di sana ya? Di Siprus ya? Roma. Iya. Dari KBRI Roma. Bang, ini kan perang udah sangat lama. Kalau dari awalnya kan 77 tahun.
Ya. Genosida udah 2 tahun ini. Ini kadang kita, kenapa ini nggak selesai-selesai, Bang? Maksudnya segala cara udah dilakukan, resolusi sudah diberikan. Kan sekarang ada rencana perdamaian iya, dari US. Ada perdamaian. Kemarin Pak Prabowo juga udah ngomong kita akan negara ini harus merdeka, Israel merdeka segala macam. Tapi tetap aja nggak. Ada yang bilang para petinggi-petinggi negara-negara itu ngomong di PBB ya cuma sekedar ngomong aja, tapi eksekusi di lapangannya tetap aja nggak berubah. Ya, gini. Pertama kita harus meluruskan kekeliruan dulu. Kalau kita berpikir bahwa ini konflik antara dua negara, Palestina dan Israel, kok selama ini sih apa sih spesialnya? Maka kita harus banyak baca lagi. Karena masalah Palestina nggak sesimpel itu. Bukan masalah teritorial, perbatasan. Tapi ini sudah masalah eksistensi, masalah dominasi dan hegemoni.